Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Berkati untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Roma 15 ayatnya yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Allah adalah sumber pengharapan di dalam hidup kita, di mana kita mencari pengharapan tentunya hanya kepada Allah. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah terjebak di dalam kekhawatiran, ketakutan? Bagaimana kita menyingkapinya? Firman Tuhan hari ini mau mengajak dan mengingatkan kita untuk kita boleh senantiasa bersandar pada Allah yang memberikan pengharapan. Harapan adalah keyakinan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi, di mana iman mengambil langkah pertama, bahkan ketika kita tidak melihat seluruh tangga dalam perjalanan hidup kita. Setiap hari merupakan kesempatan baru untuk kita boleh tetap berharap dan percaya pada rencana Tuhan. Ketika harapan tampak hilang, ingatlah bahwa Allah selalu memiliki rencana yang lebih baik. Kalau kita memperhatikan bagian ini ya, ini menjadi satu doa ya, menjadi satu doa yang diberikan ya. Dan tentunya ini juga boleh menjadi doa kita untuk orang-orang yang kita kasihi ya, untuk orang-orang yang kita sayangi, kita cintai dan yang mengasihi dan mencintai kita. Apa doa kita hari ini? Ya, semoga Allah sumber pengharapan itu memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Dikatakan demikian. Saudara, ini doa yang kita hari ini bisa panjatkan. Supaya apa? Allah, sumber pengharapan itu memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Hidup kalau sukacita itu enak, saudara. Ya, kita mau apa-apa itu rasanya ringan. Ya, misalnya hari ini ya, kita bisa memilih untuk sukacita. Dan kita akan terus berjalan sampai nanti sore, bahkan sampai nanti malam. Tetapi hari ini juga kita bisa memilih untuk berkeluh kesah dalam menjalani hidup ini. Mengeluh, iri, benci, itu bisa, saudara. Nah, doa hari ini mengingatkan untuk kita apa? Sukacita. Saudara, kalau disuruh memilih jalani hari-hari ini dengan sukacita sama dengan mengeluh, mana saudara pilih? Saya yakin dan percaya saudara pasti akan memilih menjalaninya dengan sukacita. Kalau kita menjalani dengan sukacita, hari-hari itu terasa berat. Saudara mungkin juga lupa ya, kalau hari ini sudah 17 hari saudara lewati di bulan Oktober di tahun ini. Kadang saudara ya, hari-hari itu gak terasa loh lewat ya. Ya ampun, udah hari ini. Kayaknya baru kemarin. Udah tanggal sekian. Kayaknya baru tanggal 1 itu baru kemarin.
Saudara, kalau kita menikmati hidup ya, menjalani hidup dengan sukacita, itu hari-hari kita itu penuh dengan makna, penuh dengan arti, penuh dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi coba kalau kita ngejalani hari ini ya dengan menggerutu, berkeluh kesah, ya, nggak ada rasa syukur, rasa-rasanya harinya itu lama sekali. Ya, pernah ya saudara mengalami itu ya? Kok waktu-waktunya ini kok terasa lama ya? Satu kali dalam satu tim pelayanan, teman bilang, kok di sini hari-hari rasanya cepat ya? Saudara, saya percaya hari itu sama kok. 1 kali 24 jam dalam satu hari. Tapi kenapa ada yang merasa cepat, ada yang merasa lama? Yang merasa lama itu biasanya karena ditunggu-tunggu gitu ya, kok nggak habis-habis, kok nggak lewat-lewat gitu ya. Tapi ketika kita bisa menikmatinya, enjoy di dalamnya, itu hari-hari kita tuh nggak terasa, saudara. Ya buktinya kayak hari ini, tiba-tiba udah pertengahan bulan, ya kan 17 Oktober begitu ya. Ini satu hal yang menurut saya ini luar biasa. Ketika kita mau ngejalaninya dengan sukacita. Bagaimana hari ini, Bapak Ibu Saudara, mau jalani dengan sukacita, berkeluh kesah, atau menggerutu? Kalau saya memilih untuk menjalaninya dengan sukacita. Dan ini doa saya buat Bapak Ibu Saudara. Ya, kiranya Bapak Ibu Saudara hari ini menjalani hari-hari, baik dalam bekerja, baik dalam melayani, baik dalam aktivitas bersama keluarga. Ya. Sukacita itu ada dalam hati Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saya juga berdoa kiranya ya Allah memenuhi saudara dengan damai sejahtera. Wah, jalani dengan sukacita, mengalami damai sejahtera. Bagaimana saudara kita bisa mengalami damai sejahtera itu? Ya, kita akan menikmati semua berkat yang kita kerjakan. Ada orang itu gini saudara, kerja keras luar biasa tetapi dia tidak bisa menikmati hasil pekerjaannya. Ya, banyak itu saudara. Tapi kalau hari ini saudara ya bekerja sedikit hari ini ya dapat dinikmati, wah itu luar biasa. Ya. Jadi memang berbicara tentang pengharapan gitu ya. Allah itu tidak hanya memberikan pengharapan tetapi juga sukacita dan damai sejahtera. Ya, tadi sukacita kita sudah diingatkan bukan sekedar kebahagiaan sementara begitu ya, melainkan kedamaian yang mendalam meskipun dalam situasi yang sulit. Nah, ini adalah anugerah yang kita terima ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Saudara, kita bisa sukacita, kita bisa damai sejahtera ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita nggak khawatir, nggak cemas, nggak takut. Kenapa? Kita tahu Allah menjaga kita. Kita tahu Allah membimbing kita. Kita tahu Allah menyertai kita. Ya, hati kita itu bisa damai. Ya, bukan berarti damai itu tanpa masalah, saudara ya. Damai itu ya sekalipun ada masalah kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Kemarin kita kedatangan tamu ya dari Kementerian Agama untuk bertemu. Satu rekan itu menanyakan, gimana Pak persiapan pertemuan hari ini? Ada berapa orang yang mendampingi? Jadi kita kemarin ya lumayan saudara ya, banyak, hampir 17-an orang ya hadir ya. Dan saya melihat ini satu hal yang luar biasa. Saya pikir awal itu cuma 2-3 orang yang datang. Ternyata kepala kantor kementerian bawa teman-teman yang lain. Satu teman saya memberikan penghiburan. Dia men-sharingkan satu firman Tuhan hasil dari refleksi di mana dia merenungkan firman Tuhan pagi harinya. Dia cerita begitu ya, Pak, ini saya ada satu firman Tuhan ya, semoga memberikan kekuatan dan penyertaan begitu ya. Temanya menarik ya, bagai tembok yang tebal. Jadi firman Tuhan ini berbicara tentang ada seorang tokoh dalam satu firman Tuhan menghadapi banyak hal. Ya, mungkin di tengah keraguan hati kita pun kita harus tahu ya,
kita bisa ragu, kita bisa takut. Tapi firman Tuhan ingatkan, di tengah keraguan hati kita pun Tuhan tetap menyatakan kehadirannya untuk menguatkan iman kita. Waktu saya baca, ya puji Tuhan ya, ada orang-orang yang menguatkan begitu dalam pertemuan. Gak mudah kan ya bertemu dengan pihak-pihak yang demikian. Yaitu sukacita saudara, itu damai sejahtera. Di tengah situasi kondisi yang seperti itu, ada firman Tuhan yang menguatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, firman Tuhan itu bisa menguatkan kita, membuat kita damai sejahtera, membuat kita sukacita. Ya, ya ada sebagian orang suka, ada sebagian orang tidak suka, tapi tidak apa-apa. Saya percaya kuasa firman Tuhan terus berkuasa di dalam hati dan pikiran kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara rindu ya menjadi saudara berkat, boleh ya men-sharingkan firman Tuhan ini. Semoga jadi berkat buat orang lain. Ya walaupun ada orang-orang yang kadang tidak terlalu suka ya dengan sharing-sharing kayak ngapain sih sharing-sharing kayak gitu. Ada aja sih. Tapi bagi saya kalau ada 1-2 orang yang terberkati, oh itu sudah puji Tuhan. Ya, saya kadang melihat ada beberapa yang mereka update di status story WhatsApp-nya begitu ya. Saya melihat bahwa dia juga punya kerinduan berkat yang diterimanya itu boleh menjadi berkat buat orang lain. Saudara, ini satu hal yang kita bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya ya. Ketika kita mengalami sukacita, kita mengalami damai sejahtera, bukan hanya untuk kita tetapi kita juga bisa untuk kita bagikan. Nah, saudara, ini doa saya ya. Kiranya Allah memenuhi saudara dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam iman ya. Artinya apa? Di dalam pengharapan saudara hari ini, apa yang saudara doakan kiranya Tuhan kabulkan. Apa yang saudara kerjakan kiranya Tuhan juga buat berhasil. Kenapa? Tujuannya saudara supaya oleh kekuatan Roh Kudus dikatakan kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, pengharapan itu penting. Kalau hari ini saudara tidak punya pengharapan, kita nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Lah mau apa? Mau nggak punya harapan. Tapi kalau saudara masih punya harapan, sekalipun kita mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, harapan itu penting, karena itu yang akan menopang dan menolong kita untuk menjalani hari-hari. Ya, buat teman-teman yang sedang sakit, tetap semangat. Saya percaya Tuhan menopang saudara. Ya, yang dalam kondisi masalah, pergumulan yang berat, yang mungkin tidak mudah, saya berdoa saudara mengalami sukacita damai sejahtera dan bisa melewati masa-masa yang sulit ini bersama dengan Tuhan. Dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Buat setiap kita, mari tetap semangat. Kiranya sukacita damai sejahtera memenuhi kita semua, sehingga hari ini kita bisa lalui, kita bisa nikmati dengan penuh sukacita dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa Engkau Allah senantiasa menjaga, memelihara, memberkati kami, untuk kami boleh senantiasa sukacita dan berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan, untuk damai sejahtera yang Engkau nyatakan. Penuhi hati dan pikiran kami, dan biarlah kami menikmati hari ini bersama dengan Engkau, dan kami melihat kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.